Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, mu'alimah semuanya yang ada di Tegalufas, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan kegiatan atau berbagi praktik baik dari beberapa guru kita di Tegalufas yang sudah mengikuti pelatihan PKG PJOK beberapa hari kemarin. Insya Allah hari ini mereka akan menyampaikan, akan men-share lagi ilmu yang sudah mereka dapat di kegiatan kemarin. Nah, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan pada hari ini tentunya berharap bisa bermanfaat bagi kita di Tegalufas, bisa nanti kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita sesuai usia yang ada di Tegalufas. Mari sama-sama nanti kita simak pemaparan dari teman-teman kita, guru yang ada di Tegalufas, ada Mu'alimah Messi dan Mu'alimah Junati dan Mu'alimah Nasi terkait dengan materi yang akan beliau bagi hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan Komda kita di hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap berlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mu'alimah semuanya, pada hari ini kita akan mendengarkan rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita rancang bersama pada kegiatan Komda sebelumnya yang akan disampaikan oleh mu'alimah Nyofi Wahyuni. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah yang tidak bisa dapat menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini karena ada kegiatan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Namun kepala sekolah tadi memberikan dukungan untuk kegiatan kita agar bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan baik dan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu Mu'alimah kita silakan kepada Mu'alimah Nasi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih untuk Mu'alimah Nasi. Baik Mu'alimah, terima kasih atas kehadiran Mu'alimah dalam konten hari ini. Baik, saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut dari diskusi kita yang telah berlalu yaitu tentang kegiatan kita, kegiatan competition day di Tegalufas melalui implementasi seperti model atau SEM. Langsung saja Mu'alimah, adapun latar belakang dari kegiatan SEM yang kita adakan hari ini adalah pendidikan jasmani di TK merupakan dasar yang penting dalam membentuk karakter keterampilan mental anak. Jadi pada tingkat TK itu anak-anak boleh mengembangkan kemampuan dasar dalam berbagai gerakan fisik yang akan menjadi landasan kegiatan olahraga di masa depan. Namun penerapan metode pembelajaran yang menantang dan menantang seringkali menjadi tantangan bagi pendidik. Jadi Mu'alimah, materi dasar ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak karena akan berimbas nanti kepada perkembangan lainnya pada peserta didik. Jadi oleh karena itu tujuan dari latar belakang dari kita mengadakan SEM ini adalah untuk merangsang perkembangan lain selain perkembangan materi dasarnya, yaitu melalui SEM atau Sport Education Model, yaitu model pembelajaran menekankan pada aspek pendidikan jasmani yang menyenangkan, berbasis kompetisi dan mendukung pembelajaran kooperatif. SEM dapat mengembangkan keterampilan motorik anak serta meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui kegiatan yang melibatkan elemen kompetensi dalam suasana yang mendidik dan menyenangkan. Jadi inti dari SEM ini adalah Mu'alimah yaitu kompetisi. Jadi anak-anak kita nanti adakan kompetisi, sebuah kegiatan nanti di competition day ada lombanya, jadi kita libatkan anak untuk dalam model pembelajaran ini. Melalui program competition day ini yang kita organisasi di Tegalufas diharapkan dapat diterapkan prinsip-prinsip SEM dengan fokus pada pengembangan keterampilan dasar gerak, kerjasama dalam tim, dan meningkatkan motivasi siswa melalui suasana kompetitif yang sehat.
tujuan dari SEM ini adalah kegiatan kita ini yaitu yang pertama mengimplementasikan SEM dalam kegiatan PJOK. Jadi karena SEM ini adalah pembelajaran baru di dunia PJOK. Walaupun di TK tidak ada pembelajaran khusus tentang PJOK, tapi bisa kita terapkan dalam pembelajaran motorik kasar untuk anak usia dini. Yang kedua tujuannya itu meningkatkan keterampilan motorik dasar anak-anak melalui kompetisi. Jadi kita terapkan nanti dengan bermain sambil belajar. Jadi dalam kegiatan mereka ini kita dapat melakukan kegiatan kompetisi yang menyenangkan. Yang ketiga mendorong perkembangan karakter seperti ada kerjasamanya, ada keberanian dan disiplin melalui kompetisi yang sehat. Yang keempat tujuannya yaitu mengedukasi guru untuk memahami dan menerapkan model SEM dalam pendidikan jasmani. Karena yang sudah saya sebutkan tadi bahwa SEM itu adalah model yang baru di dunia pendidikan TK untuk anak usia dini. Jadi bisa sekalian untuk mengedukasi guru bahwa model SEM ini bisa diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Adapun capaian langkah dan hasil yang kita harapkan untuk model SEM ini adalah yang pertama untuk peserta didik mengembangkan keterampilan dasar bergerakan seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap melalui permainan yang berstruktur kompetisi. Intinya SEM ini adalah kompetisi yang mana. Yang kedua meningkatkan kemampuan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan pengelolaan emosi peserta didik. Yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri dan semangat yang kompetitif yang sehat. Yang keempat meningkatkan motivasi belajar melalui pengalaman langsung dalam kegiatan yang melibatkan elemen kompetisi. Adapun capaian untuk gurunya yaitu guru dapat memahami dan dapat mengimplementasikan SEM ini ke dalam pembelajaran PJOK. Kalau di kita mungkin pembelajaran motoriknya yang mana. Yang kedua, mampu merancang kegiatan kompetisi yang mendidik dengan mengintegrasikan nilai-nilai SEM. Jadi kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai SEM ini dalam pembelajaran yang lain selain SEM. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan evaluasi dalam mengamati dan menilai perkembangan peserta didik dan aspek motorik dan sosialnya. Adapun capaian untuk sekolahnya, yang pertama menjadi contoh sekolah yang menerapkan model pembelajaran yang berbasis kompetisi yang menyenangkan dan mengedukasi. Jadi nanti ketika kita menerapkan SEM di sekolah, kita dapat menjadi model sekolah yang menerapkan SEM untuk menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain. Yang kedua meningkatkan kualitas program pendidikan jasmani melalui pengembangan kapasitas guru dan siswa. Untuk hasil yang diharapkan dari model SEM ini adalah peningkatan keterampilan motorik peserta didik melalui kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran PJOK dengan model SEM yang terstruktur. Yang ketiga, terciptanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi tidak hanya kemampuan motorik anak yang kita capai, tapi juga dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat, pembentukan budaya kompetisi yang sehat dan mendidik di kalangan siswa dan guru. Struktur program dan mitra dalam Kombel itu yang pertama, struktur programnya tentu ada kepala sekolah. Yang keduanya tim pelaksananya tentu kita guru dan staf pengajar. Yang kedua ada mitranya, yaitu orang tua, komite sekolah, dan pihak luar yang terkait dalam kegiatan pendidikan jasmani. Adapun mitra dalam Kombel, komunitas belajar kita, yang pertama orang tua siswa. Orang tua siswa itu berperan aktif dalam mendukung kegiatan dan evaluasi anak. Jadi kita minta kepada orang tua untuk mengevaluasi setelah pembelajaran dilakukan di sekolah. Yang kedua yaitu komite sekolah, memberikan dukungan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga pihak luar, misalkan ahli pendidikan jasmani, membantu kita untuk memberikan pelatihan dan workshop bagi guru. Karena tidak ada mu'alimah di sini yang tamatan PJOK, khusus PJOK nya yang mu'alimah. Jadi kita di sini bisa mendatangkan ahli
di khusus pendidikan jasmani. Perencanaan, yang pertama persiapan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu jadwal kegiatan, menentukan jenis yang sesuai dengan STEM-nya. Di persiapan ini kita bisa melibatkan peserta didik, yaitu meminta pendapat dari peserta didik mana permainan yang mereka sukai. Contohnya dengan kita memperlihatkan video permain tradisional, maka kita minta kepada peserta didik untuk memilih mana kegiatan yang disukainya, lalu kita menyerahkan nantinya. Kedua itu menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Tentu kita sebagai fasilitator bagi murid kita, dan kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan evaluasi. Setelah kita menyiapkan jadwal dan alat bahan, tentu kita juga bisa menyiapkan evaluasi yang komprehensif untuk melihat perkembangan keterampilan dan sikap siswa. Pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan kita ke pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, memulai dengan pemanasan dan pengenalan permainan. Dalam pemanasan ini kita bisa melakukan model pendidikan yang lain, yaitu namanya model pendidikan kebugaran, dengan melakukan pemanasan yang sesuai dengan anak suku seri. Yang kedua yaitu mengorganisir peserta dalam kelompok atau tim sesuai dengan aturan SEM. Jadi selain aturan SEM itu selain bersifat kompetisi, SEM itu juga unsurnya yang salah satunya adalah tim, anak-anak dan membentuk sebuah kelompok. Yang ketiga, mengadakan beberapa putaran kompetisi yang melibatkan gerakan motorik dasar. Evaluasi. Apa yang kita lakukan untuk sebuah evaluasi? Yang pertama, menggunakan penilaian formatif atau penilaian yang bisa kita gunakan untuk hasil dari perkembangan setiap anak. Yang kedua, menilai keterampilan motorik kerjasama tim dan sikap kompetitif yang sehat dari peserta didik. Aset pendukung. Adapun aset pendukung untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang pertama itu fasilitas. Di sekolah kita sudah ada lapangan bermain yang aman dan luas, insya Allah, dan juga alat-alat olahraga sederhana seperti ada kita punya dapet, ada kon itu yang kayak segitiga yang kayak itu ya, yang ketiga tali, nah kayak kon es krim, nah itu namanya. Yang kedua tali lompat, kita juga ada. Itu bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan nanti. Yang kedua, sumber belajar, di mana di sini kita menggunakan modul STEM, video pembelajaran yang kita ambil dari internet dan materi pendukung lainnya. Yang ketiga, personil. Tentu saja aset pendukung kita adalah guru yang berkompeten dalam fisik motorik, ahli pendidikan jasmani dan tenaga pendukung lainnya. Penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas kita yaitu pertama memberikan pelatihan kepada guru tentang penerapan SEM. Karena penerapan SEM ini baru kita ketahui, jadi bisa diadakan pelatihan kepada guru untuk penerapan SEM-nya oleh ahli pendidikan jasmani. Yang kedua, mengadakan workshop untuk orang tua mengenai pentingnya pendidikan jasmani berbasis kompetisi yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru tentang bagaimana menyusun dan melaksanakan kompetisi di tingkat desa. Untuk rencana evaluasi dari kegiatan ini, tentu kita ada tujuan dari sebuah evaluasi. Apa itu tujuan evaluasinya? Yang pertama yaitu mengukur sejauh mana SEM berhasil diterapkan dalam kegiatan PJOK di TK kelas, karena kita mungkin tidak ada pembelajaran khusus PJOK yang mana, jadi kita tentu mengukur sejauh mana keberhasilan SEM kita terapkan pada peserta didik kita nantinya. Yang kedua itu menilai keterampilan motorik, sosial, dan emosional peserta didik. Subjek evaluasinya yang pertama peserta didik. Bagaimana kita menilai terhadap keterampilan fisik, ya, tidak hanya keterampilan fisik tetapi juga sosial dan juga bagaimana sikap kompetitif terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua, guru, penilaian terhadap penguasaan SEM dan efektivitas pengajaran. Jadi kita juga nilai evaluasi apakah guru tersebut sudah memahami apa itu SEM, sudah menguasai apa itu SEM,
dan juga keefektifan mengajar STEM untuk peserta didik. Yang ketiga, untuk sekolah, kita melakukan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi program secara keseluruhan. Lalu kita lakukan evaluasi untuk sekolah juga. Adapun kendala dan solusi. Nah, kendala ini mungkin yang berlalu sudah kita rasakan. Yang pertama yaitu keterbatasan alat dan fasilitas. Tentunya kita mungkin juga mengalami kendala alat dan fasilitas. Jadi kita menemukan solusi yaitu mengoptimalkan penggunaan alat yang ada dan mencari sumber daya tambahan, dan alhamdulillah sudah kita lakukan, yaitu melakukan pengadaan barang-barang atau alat-alat sederhana untuk mendukung pendidikan SDI. Kedua, partisipasi orang tua yang rendah. Jika sebelumnya partisipasi orang tua sangat rendah, maka tahun ini kita akan melibatkan orang tua sejak awal dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tentang manfaat kegiatan ini. Yang ketiga, tantangan dalam mengelola kompetisi. Adapun kendala kita termasuk tantangan dalam mengelola kompetisi, maka solusinya adalah melibatkan lebih banyak guru untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup. Itu kendala dan solusi yang sudah kita diskusikan di pertemuan Pondel sebelumnya. Nah, Malimah, sudah sampai kita di slide. Terima kasih. Terima kasih Malimah sudah melakukan kesempatan yang berhadir. Mungkin kita kembalikan kepada beberapa. Oke, ini saya Malimah Nasi yang sudah memaparkan materi diseminasinya hari ini. Sedikit Malimah. Oh iya, asik dengan materi. Kita adakan pertanyaan satu saja yang Malimah. Sebelum kita mengadakan pertanyaan, kita breaking dulu ya Malimah. Breakingnya adalah tebak-tebakan. Biar Malik betul nanti. Tebak-tebakannya boleh langsung Malimah ya. Mendahului moderator. Jadi tebak-tebakannya, cluenya, ada cluenya. Ini berhitung. Tentang berhitung. Jadi ada yang mau matematik, matematik kedua. Cluenya adalah menghitung hari. Nanti kita hitungan tidak. Nanti lagu itu Malimah. Berapa hari dalam seminggu Malimah? 7. Jadi cluenya adalah 7 ya. Untuk hari 7. Kita tambah murah kok. Ada rumusnya kan. Jika 5 tambah 5 adalah 3 dan 7 ditambah 6 adalah 6, berapa 5 ditambah 4? Cluenya adalah menghitung hari. 7 tadi kan? Jika 5 ditambah 5 adalah 3 dan 6 ditambah 7 adalah 6, cluenya tadi menghitung hari. Berapa 5 ditambah 4? 2. Masya Allah. Tepuk tangan ya. Ampu suap, ampu tidak, 2 ampu Santia. Masih tambah lagi 5. Mau dikasih tahu nggak rumusnya? Nah, kenapa 5 tambah 4 adalah 2? 5 tambah 4 berapa Malimah? 9. Tadi clue kita kan? 7. Kurangi. Itu rumusnya. Ya, boleh diterapkan. Boleh dikembalikan ke Baik Malimah, setelah diberikan speaking tadi, mungkin ada pertanyaan terbesit dari materi tadi Malimah. Adakah pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Malimah Nasi tadi Malimah? Baik, Malimah kepada Malimah dipersilakan.
cita-cita saya atas kesempatan memberikan wali-wali mendengarkan ini wali-wali kapan bisa diberikan untuk sebagai kita banget. Mungkin bisa langsung ditanggapi yang berikutnya ya. Terima kasih Mari atas pertanyaannya. Kalau untuk waktu mungkin kita biasanya competition day ini mungkin kita gerakan setelah anak-anak tasmian di bulan Desember ya Mari. Tetapi karena model STEM ini adalah model yang baru kita gerakan di TK khususnya di Alumpas. Jadi mungkin kita bisa melakukan simulasi terhadap anak-anak terlebih dahulu. Jadi bisa kita lakukan minggu depan, insya Allah kita persiapkan anak-anak kita untuk bisa kita lakukan simulasi kegiatan STEM ini minggu depan. Jadi itu benar ya. Ya, kalau jawabannya kemarin bagaimana Malima? Baik. Ada pertanyaan lagi Malima yang lain? Tidak cukup Malima ya. Baik Malima nanti, mana-mana ketika itu lagi Malima nanti. Iya. Baik Malima, itulah kegiatan kita di hari ini diseminasi dari program yoga dan merupakan rencana tindak lanjut dari program yang sudah kita laksanakan ini. Baik, jadi sekian. Mohon maaf Malima apabila terdapat kesalahan, dan semoga Allah ridhoi apa yang kita rencanakan dan Allah mudahkan dalam pelaksanaannya. Kita tutup pertemuan kita di konferensi hari ini dengan bacakan hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oke, baik Mu'alimah, bagaimana pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita pada hari ini Mu'alimah? Alhamdulillah kegiatan diseminasi yang kita lakukan hari ini cukup menarik ya Mu'alimah ya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mu'alimah tadi, bahwasanya SEM ini ada bentuknya kompetisi gitu ya Mu'alimah ya. Nah, nggak sabar juga nih Mu'alimah untuk melaksanakan kegiatan simulasinya. Insya Allah pekan depan, minggu depan gitu ya Mu'alimah. Nggak sabar untuk melihat hasilnya, bagaimana efektivitas untuk pembelajaran SEM ini di tingkat kita di sekolah, maksudnya di tingkat kita di fase fondasi TKA dan TKB. Nah, berharap nanti kegiatan yang dilaksanakan walaupun itu simulasi sudah memberikan hasil atau progres yang baik lah gitu Mu'alimah, sehingga pada kegiatan intinya nanti ketika di kegiatan competition day setelah kita ujian tasmihan nanti itu benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa kepada murid dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan lewat kompetisi-kompetisi atau lewat perlombaan-perlombaan yang kita adakan gitu. Nah, berharapnya ini ya seperti tadi memberikan pengalaman yang baik atau pengalaman yang menarik dan mendalam kepada murid kita untuk menciptakan generasi yang belajar sepanjang hayat seperti itu Mu'alimah. Itu sih pendapatnya Mu'alimah tentang kesannya dari kegiatan diseminasi yang sudah kita laksanakan hari ini. Oke Mu'alimah, terima kasih. Mu'alimah. Baik Mu'alimah, mungkin minta pendapat Mu'alimah, apa pendapat Mu'alimah tentang kegiatan diseminasi kita tadi? Oke, baik Mu'alimah, alhamdulillah tadi kita telah sama-sama mendengarkan kegiatan diseminasi tentang program SEM tadi ya Mu'alimah ya. Nah, alhamdulillah tadi ketika diseminasi itu program SEM itu ternyata sangat menarik. Nah, itu kan adalah suatu program baru apalagi bagi kita yang di TK. SEM itu sangat menarik sekali menurut saya. Dengan adanya kegiatan SEM itu kita bisa melibatkan anak secara penuh, mulai dari perencanaan kegiatan, kemudian lagi dengan proses kegiatannya, sampai nanti selesai dari kegiatan dan sampai evaluasi pun kita melibatkan anak dalam setiap proses. Nah, ini
merupakan hal yang sangat menarik sekali gitu. Nah, dari awal kita melibatkan anak ketika perencanaan itu juga merupakan hal yang baru untuk GTK dan tentu mempunyai tantangan tersendiri. Nah, untuk kegiatannya itu pun kan kita adalah kegiatannya dalam bentuk kompetisi, dalam bentuk perlombaan. Perlombaannya itu juga sangat menarik karena kegiatannya seru kayaknya, kita di lapangan melibatkan semua anak dalam kegiatannya, fisiknya gitu kan. Nah, jadi sangat seru kayaknya. Nggak sabar rasanya kita ingin mempraktekkan, mensimulasikan kegiatan SEM ini di minggu depan insya Allah ya. Tadi kita diskusikan insya Allah minggu depan. Tidak sabar rasanya ingin mensimulasikan bersama anak-anak kegiatan SEM yang telah kita rencanakan bersama ini. Nah, semoga nanti dengan adanya simulasi kegiatan SEM ini kita dapat melaksanakannya ketika bulan Desember nanti lebih maksimal lagi, sehingga kita kan nanti akan tahu nih di mana saja kekurangannya atau kelebihannya nanti, sehingga kita bisa melihat efektivitasnya ketika melaksanakannya di bulan Desember, sehingga di bulan Desember lebih maksimal lagi nanti pelaksanaannya gitu. Nah, satu lagi yang menarik itu dalam kegiatan SEM, ternyata SEM itu tidak hanya kegiatan untuk motorik kasar anak aja gitu kan, karena juga melibatkan bisa menstimulan kemampuan sosial emosional anak, bagaimana nanti dia bekerja sama dengan timnya, bagaimana nanti anak-anak melatih keberanian dan disiplinnya juga. Nah, di situ kan juga membangun juga profil pelajar Pancasila kan di situ. Jadi tidak hanya sekedar motorik kasarnya saja. Itu yang sangat menarik sekali untuk pembelajaran SEM. Nggak sabar kita menunggunya. Semoga besok kegiatannya, minggu depan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Mu'alimah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mu'alimah testimoninya. Sama-sama.